mulainya peternakan ayam petelur ini gimana Pak Haji? Maksudnya dapat inspirasi atau misalkan ikut kelompok tani mana Enggak. atau gimana? Saya kan TKI Korea. Mm-mm. Waktu saya terakhir mau pulang itu, kebetulan pabrik saya yang terakhir dekat dengan kandang ayam petelur. Di Gitu. mana di sana itu ada 3 atau 4 musim. Empat musim. Ada 4 musim, musim semi, gugur, Heeh. panas, Heeh. salju. Salju. Nah, di mana di saat musim panas itu melebihi di sini panasnya, sama kayak di Saudi, 39 derajat, 38, 40 lebih lah. Mm. Kalau minus nyampe 30. Waduh. Sampai air laut pun membeku. Nah, saya tuh heran. Kok ayam petelur bisa hidup di suhu Survive yang ya? ekstrim begitu? Kalau Bisa dingin nggak survive. kira-kira panas kira-kira. Kayaknya kalau saya terapkan di Indonesia, seandainya nanti saya pulang, kayaknya cocok. Itu dalam hati Gitu. saya. Iya. Nah, kebetulan saya begitu pulang, sebenarnya saya lagi cuti. Mm. Saya pulang, saya langsung praktekkan, ternyata saya nggak memikirkan hasil dulu. Iya. Dia itu hidup enggak, Iya. Bisa bisa survive produksi nggak? enggak telurnya, bisa maksimal. Ternyata, waduh, mantap surantap. Iya. Oh, gitu. Nggak ada masalah. Berarti feeling saya yang di Korea itu, pengetahuan saya di sana, akhirnya terjawab sudah. Dan nggak ada masalah, alhamdulillah. Awalnya nggak segini, cuman itu populasi ada 5.000 kurang 5.000. lebih. Awalnya sedikit, untuk pembelajaran itu 700 kalau nggak salah. 700. Dan kandangnya pada saat Di itu belakang rumah. cuma jadi umbaran gitu, nggak ada kandang. Enggak kayak gitu Oh, kan. kayak gitu. Pernah ke rumah saya kan? Pernah. Belakangnya kan ada kandang. Nah, Oh. itu. Nah, Cuma emang dibikin kapasitasnya kecil gitu, 700. iya, ya doang. karena memang sesuai dengan ukuran di rumah aja. Terus tapi kan nambah lagi 700 800 jadi 1.500 di sana itu. Ternyata lumayan hasilnya. Oh, gitu. Saya langsung ke sawah. Hmm. Saya kan pengen punya karyawan kan, ingin memberdayakan orang. Hmm. Nah, ya di sini 3.000, 2.000. Iya. Yang pertama di depan dulu, terus mundur ke belakang, terus nambah lagi ini. Ini masih kosong, belum diisi. Gitu. Semuanya kalau terisi semua 7.000. 7.000-an. Pak Haji, berarti pas di Korea itu Pak Haji sempat terjun langsung untuk belajar di Enggak. pabrik itu enggak? Jadi Enggak. cuma ngelihat aja. Cuman ngeliat aja, oh ternyata ayam telur itu hidup di maksudnya di suhu yang Iya, ekstrim suhu, gitu ya. Iya, benar. Survive ya mereka, Iya, maksudnya bisa bertahan gitu. Iya, makanya orang-orang di sini tuh pada ngomong, kamu nggak bakalan sukses katanya. Karena ayam petelur itu cuman bisa hidup di daerah pegunungan kayak Kuningan, Majalengka kan, dan lain-lain. Kalau di Indramayu itu panas. Tapi saya kan punya punya pengetahuan di sana. Dalam arti saya melihat sendiri dan saya tahu. Gitu. Dan terbukti sudah. Iya. Iya, ya begitu. Pak Haji, Secara kalau untuk stok DOC ayam awalnya tuh berarti Pak Haji dapat dari PT. dari PT. Iya, kita beli bibitnya itu waktu pertama kan kita kan pengen langsung hasil kan. Kita beli 1 bulan langsung bertelur dari PT. Oh, berarti itu ada yang nggak, biasanya kan harus investasi berapa lama gitu baru bertelur ayamnya atau? Iya, 1 bulan Satu ayam bulan. itu datang usia 4 minggu, 16 minggu ya 4 bulan 1 minggu itu datang. Ya 1 bulan dipelihara bertelur. Bertelur kayak gitu. Kalau untuk distribusinya sendiri? Oh, di rumah aja banyak. Oh. Warung-warung di desa saya aja masih kurang saya itu. Oh, berarti Pak Haji nggak bekerja sama secara khusus sama perusahaan tertentu enggak ya? Enggak. Jadi di pemasarannya di sekitaran sini aja ya? Iya, kalau ayam petelur itu mandiri. Kita beli Mandiri, pakan bibit sendiri, bikin kandang sendiri, terus beli pakan sendiri, ngejual pun ya sendiri. Penjualannya juga iya ya? Nggak bermitra dengan Nggak siapapun. bermitra ya? Nanti untungnya pasti ya. Ya, insya Allah. Ya, kalau nggak ada untungnya saya nggak bisa berangkat ke Tanah Suci sama istri. Iya, benar. Ya, Berarti totalnya udah berapa lama Pak Haji buat ternak ayam petelur? 8 tahun. 8 tahunan. Ya, itu otodidak itu. Oh, gitu. Cuman saya pernah kan ada sih dari ini disuruh kuliah sebentar. Kuliah apa namanya itu? Jadi sehari saya tuh bayar 300.000 itu. Itu Online atau? dosennya orang Israel itu di Jawa Timur. Oh, di Jawa Timur. Ya, karena ayam ini kan yang punya kan Yahudi dan komunis itu. Orang dari Indonesia belum, negara lain belum ada. Oh, gitu. Yang punya bibit ini kan orang Yahudi sama orang Cina. Jadi saya harus memilih guru saya siapa. Karena saya tahu di Al-Quran orang Yahudi itu otaknya encer ya. Jadi saya ke Yahudi. Padahal kalau menuntut ilmu itu ke negeri Cina. Tapi kan saya nggak mau ke Cina, kan di Surabaya aja.
Nah, ya itu ada kuliah sebentar lah untuk mengetahui eh, cara perawatan kalau nggak bertelur, kalau sakit ini obatnya ini kan vaksinnya banyak banget. Nah itu Oh awal gitu. mula yang 1.500. Heeh. Terus kesininya bibitnya itu saya beli dari DOC DOC. umur 1 hari. Heeh. Nah kita pelihara sendiri di belakang rumah. Yang tadinya untuk ayam produksi jadi pembibitan. Heeh. Jadi di sini kan contoh ada 7.000, 1.000 sudah contoh ada 6.000. Jadi ada 6.000 itu ada 4 grup A B C D. Misalkan 1.500 datang, 5 bulan lagi 1.500 datang, sampai 6.000. Nanti kalau ada yang mau keluar, kita siap-siap bikin di sana kan. Ini mau keluar 1.500, saya Jadi siap bikin di siapin sana. pembibitannya Oh, dulu. iya. Heeh. Jadi nggak ada itunya. Jadi nggak ada kekosongan ya, begitu itu keluar yang ini masuk gitu ya Pak Iya, Haji? jadi telur itu kan kalau kita ke warung itu telur itu nggak boleh kebesaran, nggak boleh kecilan. Jadi kan enak untuk dioplos-oplos itu. Coba seandainya 6.000 itu langsung sekaligus. Nanti kalau udah tua, telurnya gede-gede, warung nggak ada yang mau. Oh, jadi kalau semakin tua ayamnya tuh telurnya Telurnya semakin gede. besar. Oh, gitu. Iya. Oh. Jadi Pak Haji ini tuh ada umur tertentunya ya? Ada sampai 2 tahun setengah. 2 tahun setengah umur Iya. ayamnya. Nanti kalau misalnya Iya. udah 2 tahun setengah itu kira-kira dikemanain ayamnya? Di upkir. Ada yang ngambil orang Bandung, Oh. Cirebon, rebutan lah. Oh gitu. Per Biasanya buat ekornya itu apa? 42.000, 40 tergantung momennya. Kalau momennya tahun baru, puasa itu harganya di atas 40. Di atas Kalau 40. momen-momen seperti ini ya 25, 30. Berarti nanti dijadiin ayam pedaging tak Pak Haji? Buat iya ayam pedaging. Pedaging. Buat Oh, presto gitu. itu kan enak itu. Hmm. Kadang buat sate ini, sate bebek, pedesan entok yang ngambilnya di sini. Oh, gitu. Tapi rata-rata pembelinya itu buat pedesan entok, restoran entok-entok ini, Oh Pak. gitu. Nah, pertama Pak Haji bekerja sama sama restoran-restoran itu yang pada beli ke Pak Haji tuh gimana sih Pak Haji? Cara ngebangun networknya tuh? Ya kalau kita mau upkir kan 1 bulan sebelum upkir saya telepon kan orang keranjangan itu seluruh Indramayu Cirebon. Ini saya mau keluar 1.500 ekor bulan ini. Oh siap. Berarti itu ada komunitasnya orang keranjangan itu? Iya dong. Oh, Jadi yang menyuplai ke restoran itu mereka. orang keranjangan. Oh. Jangan saya langsung lah kasihan. Kita Oh, berbagi iya rezeki benar, nggak iya mau benar. nggak Oh, mau gitu. rakus saya. Iya benar. Jadi kalau untuk kendalanya sendiri ayam petelur ini apa sih Pak Haji Nggak yang ada. paling nggak ada? Kendalanya orang kerja kalau udah lama males. Oh gitu. Iya, semaunya. Hmm. Jadi ya kayak di Korea sistemnya. Kalau udah 2 tahun harus udah istirahat Ganti, dulu, ganti upgrade. baru. Oh gitu. Mm-mm. Iya, iya, iya. Terus Pak Haji ini rencananya mau dibesarkan lagi atau dibangun bisnis tambahan atau misalnya Pak Haji pembibitan sendiri nih DOC-nya netesin sendiri kayak gitu atau Nggak bisa. enggak? Karena ayam telur itu yang laki-lakinya itu nggak ada, nggak dijual. Kita beli 1.500 ekor itu ya perempuan semua, walaupun umur 1 hari. Oh, jadi dia bertelurnya lewat pakan gitu ya Pak Haji? Iya betul, bukan dari embrio, bukan dari dikawinin. Kayak entok gitu, kayak ayam biasa kampung itu. Kalau ini dari pakan, dari konsentrat. Nah, kalau untuk Pak Haji sendiri kebutuhan pakannya itu beli dari mana biasanya? Kita kan pakannya ngaduk sendiri, kita beli bekatul ke pabrik sendiri kan sini banyak. Indramayu kan penghasil padi, ya, beras. Oh. Nah, terus kalau jagung disuplai sama orang Majalengka, Majalengka, Jawa Tengah. Kalau konsentrat dari Kuningan, dari Bogor. Bogor. Oh gitu. Jadi pakannya kan diaduk. Jadi kita mix sendiri gitu Pak Ya. Haji. Nah itu berarti memperkecil biaya pengeluaran juga ya? Ya lumayan sih, selisihnya selisih 200.000 per kintalnya itu. Berapa? 20.000 per kintalnya. Kalau untuk populasi 1.000 gitu biasanya pakannya 1 habis berapa kintal. Pak Haji? 1 kintal per 1.000 ekor. per 1.000 ekor tuh sekali per panen atau gimana? Sekali makan. Sekali makan. Iya, 1 ekor itu 1 on. 1 on pakan. Per berapa persen dari berat badannya biasanya Pak Haji? Ya berat badannya itu 1,6, 1,7 tergantung usia juga sih. Kalau usianya udah 1 tahun lebih ya dikasih 1 on 15 gram. Gitu. Pemberian pakannya sendiri berapa kali sehari? 1 kali. 1 kali aja. Subuh jam 5. Subuh jam 5. Kemudian untuk pengambilan telurnya sendiri? Ya itu jam 9. Jam 9 pagi. Iya, jadi sampai jam segini itu baru selesai. Oh gitu. Iya. Iya.
Pak Haji mungkin ada pesan gak sih misal buat orang-orang yang mau beternak telur ayam petelur gitu? Ya, ya intinya jangan takut untuk melangkah, jangan takut untuk bertanya, jangan kegeeran dulu dengan penghasilannya. Sebabnya kalau kita tidak menguasai ilmunya, kita akan bangkrut. Soalnya kalau sekali kita gagal, itu akan takut selamanya untuk pelihara ayam itu. Di desa saya juga banyak peternak yang ini, saya orang Yahudi, orang Israel. Nah, bedanya Pak Haji tuh? Kalau saya ada masalah, saya langsung kontak dia. Ini ayam saya begini, gimana? Oh, kamu harus begitu. Ayam saya begini, bagaimana obatnya? Ini, belinya di mana? Ini, saya langsung kerjasama dengan Medion dari Bandung, obat-obatannya itu. Nah, kalau orang lain kan karena mereka itu punya harta banyak, saya akan sukses. Dikirain ayam itu kasih makan, kasih minum, bertelur. Padahal tidak sesimpel itu. Dia juga minumnya harus seperti manusia, harus benar-benar steril, bersih. Enggak sembarang air minum aja. Saya lab tuh di rumah sakit ini, rumah sakit Indramayu. Airnya itu sebelum saya ada ayam di sini, saya lab dulu airnya, penangkalnya. Dan begitu ayamnya ada ya itu intinya 60% kehidupan ayam itu disuplai dengan air minum. Gitu. Ya. Sedangkan saudara Anda itu dari air kali yang hijau itu, gimana yang mati setiap hari 60 ekor kan? Jadi ya pas 2 tahun ayamnya nggak ada yang nyisa. Pak Haji, kalau untuk menentukan harga pasarnya tuh biasanya gimana sih Pak Haji? Pasar apa itu? Harga pasaran telurnya tuh Pak Haji? Kan ada komunitasnya. Oh gitu. Di internet itu harga nasional. Jadi Pak Haji akses dari situ. Iya. Jadi walaupun di pelosok Papua juga sama harganya. Harganya segitu. Iya, tahu ada patokannya dari Jawa Timur, Blitar. Dari Jawa Timur. Iya. Jadi naik turunnya dari sana. Kalau naik ya naik, turun ya turun. Gitu. Iya Pak Haji. Terus kan misalnya ini bertanya masih lama nih. Ada pesan gak sih buat diri Pak Haji sendiri untuk 10 atau 15 tahun mendatang? Jadi nanti kan ini kita upload di YouTube nih. Nanti Pak Haji ketika ngelihat ini, maksudnya inget ke pesannya Pak Haji sendiri gitu. Ya intinya orang usaha itu harus tekun, bulat. Terus ya harus kreatif terus. Kreatif ya Pak Haji ya. Ya kalau misalnya kayak gini untuk kreatifnya sendiri contohnya kayak gimana Pak Haji kalau untuk kita? Ya harus berinovasi dengan keadaan lah. Ya kayak contoh kita air minum, kalau dulu kan air minumnya pakai dibersihkan, paralon dibelah aja gitu diisi kan, itu kan dari 1000 ekor aja kita harus menyisihkan waktu itu sampai 2 jam ngasih air minum aja sama bersihkan air minum tuh. Kalau sekarang kan kayak di Korea udah, walaupun kandangnya kumuh di luar, ya, tapi dalamnya kan kayak di luar negeri air minumnya itu. Jadi otomatis kita itu nggak kerja sama sekali diminum itu, otomatis semuanya. Tapi kalau dilihat dari luar sih ya kandang bebek. Kita itu kan di tengah-tengah sawah, jangan terlalu mewah lah. Pengamanannya juga bambu aja. Kalau terlalu mewah nanti didatangin orang, dikiranya barang berharga. Padahal ya memang berharga sih. Berharga banget ya Pak Haji. Satu ekornya 150. Nah kan. Kali 6.000 udah berapa tuh? 250 juta ayamnya aja itu. Berarti per 1000 ekor tuh penghasilannya untuk telurnya berapa Pak Haji? 50 kilo. 50 kilo per 1000 ekor. Ya standarnya. Kadang untuk pakannya sendiri per 1000 ekor tadi berapa? Satu hari kintal. 1 kintal. Oh iya. Selain ini Pak Haji gimana? Ada lagi bisnis-bisnis yang lain? Bisnis yang lain, kalau bisa sih pesan saya, jangan neko-neko lah. Udah tekunin satu usaha aja, diperbesar, perbesar. Saya dulu pernah mencoba melirik ke bisnis lain, tapi ya nggak fokus nanti kayak yang ininya. Yang jelas harus fokus berarti. Wah, harus. Kalau nggak fokus nanti kebanyakan angan-angan. Nanti ini nggak bisa sukses, ditinggalin. Ya. Buat Bapak, gimana Pak? Ada pesan sebagai temannya Pak Haji Diding, gimana Pak lihat peternakannya yang banyak gini? Ya, teman saya sebenarnya ini punya usaha butik di rumahnya. Di daerah Kalau mana? butik kan ya daerah sini juga. Kan yang megang istrinya. Jadi kalau siang dia nemenin saya di sini. Ini juga sama. Bapak. Jadi ini mereka enak yang menghandle istrinya. Kalau saya ya
Tapi istriku jadi rumah sih, duit Iya. beli. Banyaknya tuh ini sih Pak, kayak kendalanya tuh kayak di modal gitu. Kalau Bapak kan mungkin langsung dari Korea ada modal Ya gitu Pak ya. alhamdulillah, Tapi kalau di kita kayak langsung grow up gitu kan nggak bisa, harus Nggak perlahan, harus perlahan. Kayak pembentukan pasar juga kan harus pelan-pelan, nggak bisa. Kalau ayam petelur itu Hmm, mudah sekali pemasarannya, iya, iya. karena kita kan Mandiri. press. Nah, Karena Indramayu itu disuplai masih apa ya, 99% dari Jawa Timur kan. sampai dengan saat ini Pak, Sampai dengan saat ini Indramayu itu masih belum bisa mandiri di mandiri bidang di telur. telur. Ya masih membutuhkan Hmm. banyak peternak. Iya benar. Iya ya, tapi emang susah-susah gampang ya Pak ya, Iya. nggak mudah. Sebenarnya kalau ada kemitraan itu bagus. Jadi kita saling berbagi ilmu. Hmm. Tapi rata-rata orang itu pada otodidak, pulang dari Korea bikin ayam, dikiranya pada sukses, semudah yang dia Iya, impikan. bayangkan. Tapi banyak banyak yang bangkrut tuh, banyak banget. Iya, iya. Ya bangkrutnya itu karena faktor kandang juga. Teman saya ada kan, oh ayamnya banyak, orang kaya. Jadi konstruksinya itu nggak SOP kayak ayam petelur. Ayam petelur kan lebar kandang itu harus 9 paling lebar gitu. Kalau panjang berapa aja, berapa ratus meter aja. Yang penting intinya jangan memanjangnya itu barat timur, jangan selatan utara. Kalau selatan utara pada mati, pagi kena matahari, sore kena matahari. Faktor juga Pak ya. Iya, itu makanya kan semua kandang apapun menghadapnya barat timur. Barat timur. Jadi nggak kena itu matahari. Iya, iya, iya. Nah, ada teman saya panjangnya 100 meter, lebarnya itu 25. Ya ayamnya pada mati, nggak maksimal. Oh gitu. Iya. Panas banget kan. Panas ya. Iya. Harus 3 jalur lah, 3 jalur orang lewat itu. Jadi ini ya, ada ruang juga dia buat ini Pak Iya ya. dong. Kita juga kalau satu Iya benar. kamar rame-rame nggak enak. Nggak Paling enak. asik kan Ada berdua aja. ada private ya Pak ya. Iya. Private room. Iya. Gitu aja sih Pak paling. Ada lagi nggak Pak yang kira-kira bisa dibagi sama kami gitu, maksudnya kayak yang mau baru TKI di sana mungkin yang belum pulang, dan Iya, kalau boleh. udah pulang pun bingung gitu Pak, maksudnya kayak Iya. mau usaha apa sih kita gitu, ilmu nggak ada Iya, kayak datang gitu. aja ke sini, Boleh. ke rumah saya. Di daerah mana ini Pak? Desa Segeran Kidul. Mm-mm. Kalau kandangnya Desa Jalaksana, kebetulan perbatasan dengan desa saya. Ini Desa Jalaksana, Mm-mm. saya sendiri Desa Segeran Kidul. Mm. Yang namanya sharing itu nggak bisa dengan lewat HP dan SMS. Iya, Lebih baik bertanya seperti ini. Benar. Nah, insya Allah bermanfaat. Iya, Nanti kalau ada kendala, calling-callingan. iya, benar. Dan kayak bisa jadi ini juga Pak, ladang yang lain juga Bapak, misalnya kayak kita kan awam banget nih Pak, nggak tahu harus mulai dari mana dan nggak tahu harus seperti apa. Mungkin dari teman-teman TKW atau TKI yang masih di sana kayak yaudah deh belanjanya di Pak Haji Diding aja deh gitu, bisa nggak Pak menyediakan? Boleh. Boleh ya Pak ya, kayak misal ya udah mungkin Iya. Bapak ambil sekian persen, cuma kan kita udah pasti nih dapat bibit yang bagus dan Oh iya. iya benar dapat bibit yang Udah jelas itu bibitnya iya. super. Heeh. Nah, Dan di ayam ketika itu banyak mafianya. Kalau bagi pemula, kadang-kadang teman saya sendiri banyak kan, mereka dari Korea, karena sharingnya mungkin malu ya, iya, malu mungkin. Jadi dia inisiatif beli sendiri ya. dikasihnya ayam yang KW Iya benar. gitu. Padahal pengalaman tuh penting banget Pak ya. Jadi kita Iya. Bapak udah lama juga kan main di ayam Iya, petelur. saya pertama Iya. dikasih yang kedua kali dikasih ayam KW. Ayam KW itu taunya dari mana? Kematiannya itu banyak, telurnya itu nggak puncak Iya. bertelurnya itu cuma sedikit banget. Oh Ya, gitu, itu ada ya ciri-ciri. Pak ya yang kayak gitu. Iya, iya. Oh iya benar. Kalau sekarang kan saya lebih hati-hati. Kalau Dan- ada teman minta pesen ya dikasih yang super. Iya. Dan udah tahu juga Pak ya linknya kemana gitu. Tahu, Karena udah Pak. lama Dengan bisnis PT di kayak gini. perusahaan-perusahaan besar Iya ya. benar. Iya. Nanti paling ini sih Pak, saya kayak buka link juga buat teman-teman yang masih bingung. Kadang kita kasihan gitu Pak, mereka cari duit yang bener-bener mati-matian mau ngumpulin dan bingung ketika sampai di sini mau buat apa ya uangnya, sedangkan kehidupan terus berjalan gitu Pak. Jadi kayak habis buat makan, buat kehidupan di sini, dan ya udah jadinya emang nggak nempel ke apa-apa gitu. Mungkin ya
dengan habis lagi. dengan adanya Pak Haji Diding ini kayak buka link aja, ya mangga kalau yang mau belajar ayo belajar sama-sama, dan ketika mau disuplai juga Pak Haji Diding bersedia Pak ya, Oh, siap ya. iya. Nanti ketika pun sedang berjalan untuk running peternakannya ada kendala bisa hubungi Pak Haji Diding gitu ya Pak ya. Bisa. Iya bener-bener, jadi kan jadi lebih bermanfaat juga ilmunya. Iya. Bener. Paling kalau obat-obatan saya cuma mengarahkan, misalkan ini penyakitnya ini, obatnya ini belinya di sini. Di Ya nanti sini. dari saya rekomendasi ke Iya Medion. bener-bener. Nitip ke saya juga bisa. Iya, Karena boleh. saya juga nggak jualan poltari begitu, obat-obatan enggak. Iya. Saya masih kalau obat-obatan seperlunya aja. Kalau ada vaksin ya baru. Iya. Yang pengen pelihara dari kecil DOC pun boleh. Boleh, nanti bisa sharing. Iya, saya Iya, Pak, ya. dampingin. Iya benar. masalah pakan bisa. Iya Pak ya. Makan bisa, boleh. Pakan kayak gitu aja paling Pak ya. Iya. Soalnya jangan coba-coba untuk apa ya? Ke ayam sama sekali nggak ada. Nggak tahu ada, iya ilmunya. bener, nggak ada ilmunya dan nggak ada gurunya Pak. Kalau nggak ada ilmunya doang, mending ketika ada gurunya kita bisa nanya gitu. Nah kalau misalnya udah blank banget, ya sayang modalnya gitu. Iya. Iya bener. Ya Itu sih, rata-rata Pak. teman ini saudaranya ini kan yang jadi DKM itu Iya, ya mungkin habis setengah miliar itu. Waduh. Udah Sayang ayamnya habis juga, ya bener. udah selesai. Iya, selesai. Kasian juga. Udah, Ada yang ditanyakan lagi? itu aja sih Pak paling. Nanti kalau misalnya ada yang kurang paling kita ini buka via WA aja Pak.